Yoho, bagaimana kabar nakama semuanya? Sehat semua kan? Sudah ngopi? Kalau belum, kami akan temani waktu nyantai nakama dengan konten yang penuh dengan baku hantam level dewa. Ya, tepat sekali, manga yang akan kita bahas kali ini adalah manga si botak Deddy Corbuzier. Maksud kami manga One Punch Man chapter terbaru, yaitu chapter 165. Jadi, silahkan siapkan kopi panas untuk dengarkan ocehan konspirasi ini. Dan langsung saja, mari kita mulai. Chapter terbaru ini rilis pada website resmi Tonari no Young Jump. Dalam urutan rilis mereka, chapter ini diunggah dengan nomor urut 219. Namun dari pengurutan chapter manga yang akan diterbitkan sebagai volumenya, chapter ini adalah chapter 165. Ya, oke, mungkin kita harus terbiasa dengan perbedaan nomor urut ini. Yang penting yang beda bukan sikap si doi sama kita aja ya kan? Oke, kembali fokus. Pada cover chapter terlihat Garo sedang berjalan di atas riak air. Dan langit terlihat bulan yang berada di belakang awan yang terbelah dengan bentuk yang unik, yaitu bentuk huruf V. Dan hal yang tertulis di sana adalah seorang pembawa pesan dari neraka telah datang bersamaan dengan keputusasaan. Pada awal chapter kita mendapatkan penjelasan mengenai asal kekuatan Garo. Di sana sambil tergambarkan sosok Silver Fang, narator berkata, Water Stream Rock Smashing Fist milik Bang mengambil ilmu dari aliran energi di balik arus deras dan ombak besar lalu menciptakannya kembali dalam tubuh pemakainya. Menerapkan ini dalam tinjumu adalah rahasianya. Kemampuan Garo untuk secara instan menyerap dan meniru teknik manapun juga merupakan perkembangan dari aliran itu. Sekarang Garo telah mendapatkan pengetahuan akan aliran semua energi dan sifat dari semua kekuatan di alam semesta. Lalu pada panel selanjutnya Garo menggunakan teknik tinju penghancur segala kehidupan yang bernama Nuclear Fusion. Terlihat ekspresi biasa saja Saitama ketika mendapatkan pukulan itu. Namun impact yang terjadi pada alam sekitar adalah di sana sampai terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Dan efek angin dan serpihan yang berterbangan itu sampai pada orang-orang yang ada di tepian. Lalu panel menunjukkan beberapa orang yang berada di dalam sebuah kapal laut. Mereka bertanya-tanya apa yang menyebabkan guncangan dahsyat itu. Dan dari mesin kapal itu muncul notifikasi bahwa sistem dekontaminasi telah aktif pada semua bagian kapal. Dan ternyata sistem ini baru akan aktif ketika ada serangan nuklir. Dan keadaan yang sedang terjadi di luar sungguh-sungguh luar biasa, yaitu beberapa bola raksasa muncul secara bersamaan. Dan pada tempat yang jauh dari bola-bola itu terlihat Psychos yang melihat ledakan-ledakan dahsyat itu. Dan Psychos berkomentar, bukankah itu sama seperti bola energi Homeless Emperor? Apakah itu adalah kekuatan surgawi? Ukurannya sangat besar sekali. Dan hal yang terjadi selanjutnya adalah bola-bola tadi meledak menghasilkan asap yang berbentuk seperti asap pada kejadian ledakan bom atom yang terjadi pada Hiroshima dan Nagasaki. Dari sisi kejauhan, para pahlawan yang salah satunya adalah bom bertanya-tanya apa yang sebenarnya yang sedang bertarung di sana. Dan dari sisi Genos, ia hanya melihatnya dan berkata, Sensei. Lalu panel selanjutnya memperlihatkan Saitama yang keluar dari kepulan asap. Saitama pun mengeluh, apa-apaan, kau merusak seluruh bajuku. Lalu di sisi lain Garo berkata, kau sungguh hanya peduli soal bajumu. Aku sudah melihat semua gerakanmu. Mendengar hal itu, Saitama berkomentar sambil memasang ekspresi heran. Mulai lagi, bicara seperti penjahat tepat sebelum dia dikalahkan. Namun di sisi Garo ia berkata, sekarang rasanya aku bisa melakukan apapun. Dalam ilmu bela diri ada teknik rahasia yang bernama Sake, yang meminjam kekuatan alam dengan meniru gerakan makhluk hidup lain. Tapi aku menyebutnya mode. Ya, kedengarannya lebih keren. Contohnya, bagaimana kalau yang ini? Mode Saitama. Dengan mengusapkan tangannya di wajahnya, Garo menunjukkan wajahnya yang mirip dengan Saitama. Melihat hal ini, Saitama pun cukup terkaget. Kemudian Garo menggunakan teknik pukulan biasa beruntun yang dilakukan Saitama sebelumnya. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Saitama pun tidak mau diam. Ia juga menggunakan teknik pukulan biasa beruntunnya. Dan terjadilah bentrokan dahsyat dari pukulan biasa beruntun itu. Tentu saja hal ini menghasilkan efek yang dahsyat bagi hal-hal yang ada di sekitarnya. Dan terlihat pada suatu panel,
bahwa Garo dan Saitama sama-sama berhasil mendaratkan pukulannya di pipi lawannya masing-masing, yang hal itu membuat mereka berdua terpental ke arah yang berlawanan dan membuat mereka mendarat pada laut arena tempat mereka berduel. Dan setelah itu, maupun Garo maupun Saitama melompat dari dalam lautan. Melihat Saitama yang dengan kondisi seperti ini membuat Garo berkata dengan suara aslinya, "Hahaha, apa ini pertama kalinya seseorang setara denganmu saat saling bertukar pukulan? Sepertinya kau tak bisa berkata-kata lagi." Namun selanjutnya ia berkata dengan suara yang bercampur dengan God, "Kita sekarang memang sebanding, tapi teknik yang kutiru akan diasah menjadi sempurna dalam sekejap. Tak lama lagi kau tak akan bisa menyusul pada tiruanku." Lalu di sisi Saitama sambil melihat pakaiannya yang cukup terkoyak, ia berkata, "Ah ya ampun, padahal aku sudah bilang pada anak itu untuk tidak melukaimu." Mendengar hal itu, God Garo berkata, "Hahaha, disinilah aku, berdiri di cakrawala kekuatan tanpa batas yang sama denganmu. Tapi kau masih memikirkan soal bocah itu. Aku juga ingat, aku bilang akan menunjukkan pada bocah itu betapa payahnya pahlawan itu." Sambil mengatakan hal ini, Garo terlihat sedang melakukan suatu teknik. Namun Saitama malah berkomentar, "Lihatkan kau jika memikirkan dia." Lalu selanjutnya Garo menggunakan teknik pukulan penghancur segalanya. Melihat Garo akan melakukan serangan, Saitama melompat ke suatu tempat untuk menghindarinya. Dan serangan yang dilakukan oleh Garo adalah Gamma Ray Burst atau pancaran sinar gamma. Dijelaskan di sini bahwa serangan ini adalah ledakan yang terjadi di akhir hidup sebuah binatang raksasa. Dan itu adalah fenomena ledakan yang paling besar dan paling kuat yang pernah dicatat di alam semesta. Ya, intinya serangan ini sungguh luar biasa kuat. Dan terlihat di sini Saitama terkena serangan-serangan ini dengan sempurna. Dari orang-orang yang ada di tepian, serangan sinar Garo ini sangat silau, bahkan lebih terang dari siang hari. Dan di sisi lain terlihat Amai Mas bertanya dengan wajah seram kepada Flashy Flash, "Hei Flashy Flash, kenapa ada monster bersamamu?" Lalu Flash berkata, "Aku menemukan hewan eksotik yang berguna untuk memberi cahaya di tempat gelap." Dan di belakang Flash sang monster pun berkata, "Yap, itu aku, hewan eksotik, salam kenal." Dan hal selanjutnya yang terjadi sungguh epik. Dengan penggambaran siluet pada orang-orang yang ada di tepian. Ya, memang hal ini terjadi karena efek silau serangan Garo tadi. Garo mendarat di hadapan orang-orang itu. Garo berdiri dengan tegak dan gagah di hadapan para pahlawan yang ada di sana. Terlihat di sana juga ada beberapa pahlawan kelas S seperti Flashy Flash, King, Pika, dan lainnya. Pada panel ini, narator berkata, pada saat itu semua pahlawan yang ada di sana tahu benar kalau sumber dari ledakan raksasa itu adalah monster yang ada di hadapan mereka. Lalu Silver Fang bertanya-tanya apakah itu adalah Garo. Di sisi lain, pahlawan Tank Top Master berkata, apakah itu sungguh sang pemburu pahlawan? Apakah dia berubah menjadi monster? Di sisi lain, Zombie Man berkata, ini gawat, aku bisa merasakan tekanannya di seluruh tubuhku. Dan Flashy Flash pun berkata, lari pun akan percuma saja. Di sini sangat tergambarkan dengan jelas bahwa Garo saat ini memiliki aura tekanan yang luar biasa kuat. Bahkan para pahlawan kelas S pun bisa dikatakan putus asa dalam menghadapi Garo ini. Narator pun di sini berkata, tekanan ini simbol kekuatan yang buat semua pahlawan putus asa, kejahatan absolut. Namun di sisi Garo berkata, apakah aku akhirnya berhasil menjadi hal itu? Lalu Garo menengadahkan kepalanya ke langit dan berkata, terima kasih. Lalu dari bawah Garo terlihat Silver Fang berkata, Garo, apa itu kau? Garo yang melihat gurunya ini hanya berkata, Pak Tua, kau masih bernafas rupanya. Lalu Bang pun melanjutkan, wujud itu apa yang terjadi padamu? Padahal saat itu aku merasakan kalau kau sudah sadar kembali. Dan aku mendengar kau bilang terima kasih. Apakah ada monster yang melakukan sesuatu padamu? Lalu setelah berpikir sesaat, Garo pun berkata, tidak juga, aku selalu sadar. Lalu dalam pikiran Garo, terlihat ada Silver Fang sedang mengulurkan tangannya. Dan Garo mencoba untuk menggapainya. Namun yang terjadi adalah tangan Silver Fang itu malah ditepis oleh Garo. Dan Garo pun berkomentar, mana mungkin Pak Tua bersikap selembek itu? Lalu hal yang terjadi selanjutnya adalah
Terlihat Garo terkaget dan merasakan tekanan dan kesakitan yang luar biasa. Lalu sosok Silver Fang dalam pikiran Garo itu berkata, "Walau kau tak benar-benar menggenggam tanganku, kau sudah menyentuhnya." Sosok Silver Fang dalam pikiran Garo ini wajahnya sudah berubah menjadi wajah khas God. Sungguh wajah yang menjijikan. Jujur melihat hal ini membuat kami merinding dan mual. Lalu dalam pikiran itu Garo terlihat melompat dan berkata, "Hah, sudah kuduga. Kau itu seorang monster. Kau kira jika kau berubah menjadi Pak Tua, kau bisa mempermainkanku dengan mudah. Apa yang barusan kau lakukan?" Lalu sosok God menjawabnya, "Aku akan membuatmu menjadi avatarku. Sedangkan apa yang kau lakukan dengan kekuatan itu, kau sendiri sudah tahu betul hal itu." Dan setelah mengatakan hal itu, sosok God langsung hilang dari hadapan Garo. Dan selanjutnya terlihat Garo kesakitan dan berkata, "Aku hampir kehilangan kesadaran karena aliran kekuatan yang sangat besar ke seluruh tubuhku." Lalu kita kembali ke dunia nyata di mana Garo berhadapan dengan Silver Fang. Garo berkata, "Pak Tua, kau dulu mengajarkanku sesuatu, bagaimana cara merasakan aliran energi dan menjadi satu dengannya. Itulah kekuatan aliran air. Katamu, aku telah menjadi satu dengan aliran itu dan berhasil mengendalikannya. Aku sungguh berterima kasih. Aku berhasil mencegah diriku berubah menjadi boneka makhluk itu. Dan itulah sebabnya, mulai sekarang semua yang akan kulakukan adalah atas keinginanku sendiri." Sambil mengatakan hal ini, Garo terlihat melangkah maju mendekati Silver Fang. Sontak melihat hal ini, Silver Fang pun bertanya, "Garo, apa yang mau kau lakukan?" Lalu sambil berjalan, Garo teringat suatu perkataan, yaitu, "Kau adalah pahlawan paling keren dan hebat." Dalam hatinya Garo berkata, "Maaf Tario, ini adalah ucapan selamat tinggal. Waktunya untuk melakukan kejahatan." Dan chapter 219 atau 165 pun selesai sampai di sini. Sungguh chapter yang sangat padat dengan baku hantam. Dari chapter ini kita pasti bertanya-tanya apa yang terjadi pada Saitama. Apakah Saitama sudah tumbang dengan serangan tadi? Dan ternyata Garo masih memiliki mode kosmiknya meski ia telah ditinggalkan oleh God. Apakah ia masih tetap kuat seperti ketika ia bersama dengan God, atau Garo harus mengalami penurunan kekuatan setelah ditinggal oleh God? Ya, banyak pertanyaan yang harus kita dapatkan jawabannya pada chapter-chapter selanjutnya. Jadi, mungkin sekian untuk video kali ini. Jadi, kami Zona Manga dan terima kasih banyak.